Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 32 Project PCD ingin menjelaskan proyek yang telah kami kerjakan. Jadi kami melakukan klasifikasi penyakit daun anggur menggunakan ekstraksi fitur GLCM dan perbandingan metode KNN, SVM, serta random forest. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mika Khairan Jubiki dan rekan-rekan saya. Saya Indra Ramadhani Sabrina dengan NIM F1D02410057. Saya Hidup Reza Setyana Putra dengan NIM F1D02410048. Pertama, latar belakang yang mengapa kami memilih daun anggur sebagai proyek dalam klasifikasi penyakit tanaman ini. Yang pertama karena para petani masih melakukan secara visual saja untuk membedakan mana daun yang sakit dan mana yang sehat. Kemudian produktivitas juga rentan terhadap penyakit daun. Jadi penyakit daun ini harus dideteksi sejak dini agar tidak menyebabkan penurunan hasil panen yang signifikan dan atau bisa terjadi gagal panen. Kemudian juga daun anggur ini memiliki karakteristik struktur, pola dan warna yang khas, jadi cocok untuk dianalisis menggunakan metode ekstraksi fitur tekstur seperti GLCM. Kemudian deskripsi background akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, deskripsi background dari proyek kami adalah program ini mengolah citra daun anggur secara otomatis untuk mengenali kondisi sehat atau sakit, lalu membandingkan 3 metode klasifikasi untuk menemukan pendekatan paling akurat. Proses ini memiliki 4 proses, yaitu yang pertama pengambilan citra daun, yang kedua memprosesing untuk menyesuaikan dan menonjolkan ciri citra, yang ketiga mengekstraksi fitur menggunakan GLCM, yang keempat mengklasifikasi menggunakan 3 metode yaitu KNN, SFM, dan random forest. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk dataset yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari 2 kelas, yaitu daun sehat dan grape black rot atau daun yang terkena penyakit. Dengan jumlah masing-masing kelas banyak 100 citra, sehingga total keseluruhan dataset adalah 200 citra. Jumlah kelas ini dilakukan karena fokus pada klasifikasi biner untuk mempermudah pengukuran dan perbandingan performa antar metode secara objektif tanpa kompleksitas multi kelas. Keseimbangan data sehingga jumlah citra yang sama pada setiap kelas, mencegah model bias terhadap satu kategori akibat distribusi data yang timpang, efisiensi penelitian dengan keterbatasan waktu dan sumber daya, pembatasan jumlah kelas memungkinkan analisis lebih mendalam dan terarah dibandingkan mencakup banyak kelas sekaligus dengan data yang terbatas. Untuk tahap processing yang kita gunakan pada Prepo 1 yaitu grayscale, median filter, dan ekualisasi. Untuk di Prepo 2 yaitu grayscale, median filter, ekualisasi, dan plus Sobel plus Robert. Untuk Prepo 3 yaitu grayscale, median filter, ekualisasi, Sobel, Robert, threshold, dan masking. Selanjutnya kita masuk ke analisis kode. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis pada Prepo 1. Di sini kita menggunakan library yang pertama itu yaitu CV2 dan Skimage untuk mengolah gambar dan mengekstrak fitur teksturnya. Kemudian kita memakai NumPy untuk perhitungan matriks, lalu Pandas yang digunakan untuk menyusun hasil ekstraksi menjadi tabel data yang rapi. Selain itu, kita mengimpor algoritma machine learning untuk random forest, SFM, dan KNN menggunakan scikit-learn beserta alat ukurnya. Terakhir, Matplotlib dan Seaborn disiapkan untuk menampilkan visualisasi grafik. Kemudian pada sel kedua ini kami gunakan untuk mengecek kemiripan dari gambar-gambar yang ada di dataset kami, sehingga dia itu tidak mempengaruhi processing selanjutnya. Kemudian load dataset ini digunakan untuk membuka folder dataset dan membaca setiap subfolder yang ada di dalamnya. Di sini kami menggunakan 2 subfolder yaitu daun sehat dan daun yang memiliki penyakit black rot. Masing-masing menggunakan 100 gambar. Masing-masing memiliki 100 gambar. Kemudian inisialisasi argumentasi data ini digunakan apabila kami memiliki sedikit gambar sehingga bisa memperbanyaknya dengan cara memflip setiap gambarnya sehingga menghasilkan banyak
data. Namun di sini kami sudah memiliki 200 gambar sehingga sel code ini tidak diperlukan. Kemudian kita masuk ke definisi pipeline processing. Di sini kami menggunakan grayscale, resize, median, dan equalisasi. Nah, di sini kami meresize-nya menjadi 256, 256. Gray fungsi gray sendiri kami gunakan untuk mengonversi 3 channel warnanya sehingga ukuran data menjadi konsisten dan warna yang tidak relevan tidak digunakan. Kemudian median filter kami gunakan untuk menghilangkan noise sehingga ketika dilakukan equalisasi noise-nya tidak terlalu kelihatan. Kemudian kami menggunakan equalisasi untuk mempertajam bagian-bagian black crowd-nya sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Selanjutnya, visualisasi hasil processing. Bagian ini adalah bagian untuk menampilkan hasil-hasil dari grayscale, median filter, dan equalisasi. Kami menggunakan 6 kolom dan 3 baris. Selanjutnya, definisi fungsi fitur extraction GLCM. Kami menggunakan 4 sudut, yaitu sudut 0, 45, 90, dan 135 dengan 7 metrik statistik. Yang pertama korelasi, dissimilarity, homogeneity, kontras, ASM, energi, dan entropi GLCM. Nah, di sini komputasi matriks probabilitas multisudut itu untuk menghitung fungsi probabilitas dari 4 sudut mata angin. Kemudian inisialisasi array feature extraction. Ini kami gunakan untuk mendeklarasikan 20 list array tadi. Kemudian feature extraction di sini ada korelasi. Korelasi itu untuk mengukur keteraturan hubungan antar piksel, kemudian kontras untuk mengukur perbedaan intensitas gelap atau terang antar piksel, kemudian dissimilarity kami gunakan untuk mengukur tingkat ketidaksamaan antar piksel yang bertetangga, homogeneity untuk mengukur tingkat keseragaman tekstur, entropi untuk mengukur tingkat keacakan atau kompleksitas tekstur, ASM atau angular second moment mengukur keseragaman distribusi tekstur. Selanjutnya energi untuk mengukur kekuatan atau konsistensi pola tekstur. Kemudian di sini ada fitur threshold korelasi. Kami menggunakan threshold 0,95. Nah, sehingga dari 28 fitur itu hanya tersisa 11 fitur independen yang lebih efisien. Kemudian ini hasil heatmap korelasi fitur percobaan pertama. Di sini data splitting yang kami gunakan 160 untuk data latih dan 40 untuk data ujinya. Fitur normalisasi Z ini kami gunakan untuk proses normalisasi secara khusus untuk menghitung berdasarkan data latih untuk mencegah kebocoran informasi dari data uji. Kemudian ini hasil inisialisasi model klasifikasinya kami menggunakan random forest, SFC, dan KNN. Evaluasi yang pertama yaitu model random forest. Hasil akurasi skornya 97,50%, kemudian model evaluasi model support vector machine yaitu 100%, dan yang terakhir KNN dengan akurasi skor 100% juga. Nah, kenapa RF itu lebih rendah daripada yang lainnya? Karena dia itu hanya menggunakan N estimator sebesar 5, sehingga sedikit lebih rentan salah tebak dibanding SFM dan KNN. Selanjutnya processing 2 akan dijelaskan oleh rekan saya Fido. Jadi pada processing kedua ya ada memiliki dasar yang sama pada processing 1, perbedaannya pada bagian pre-processing. Untuk awalannya sama, yaitu mengubahnya jadi grayscale, menggunakan median filter, lalu menggunakan histogram equalization, tapi perbedaannya adalah dengan menambahkan operasi Sobel. Dan operasi Robert. Caranya adalah pada operasi Robert dia akan menggunakan kernel 2x2, sedangkan di Sobel menggunakan kernel 5x5. Seperti ini hasilnya setelah menggunakan pre-processing yang kita gunakan, ada gray, median, equalisasi, Sobel, dan Robert.
Untuk sisanya sama. Heatmap jelasin enggak heatmap? Mana dia heatmap? Setelah semua fitur tersebut terkumpul, dilakukan seleksi untuk membuang fitur yang terlalu mirip atau satu sama lain. Caranya menghitung korelasi antar semua pasangan fitur. Hasilnya divisualisasikan dalam dengan heatmap. Kalau heatmap terlihat dominan warna muda dan tidak ada kotak yang sangat gelap di luar diagonal, artinya fitur-fitur tersisa sudah cukup independen satu sama lain dan siap digunakan sebagai input model. Untuk akurasinya, pada akurasi random forest memiliki akurasi yaitu 92,5%. Pada model support vector machine mendapatkan 92,5%. Pada model K-nearest neighbor itu memiliki akurasi 92,5%. Alasan pengurangan tersebut adalah menambahkan dua fitur tersebut ternyata tidak cocok digunakan setelah melakukan fitur-fitur atau pre-processing lain sebelumnya. Selanjutnya akan pada processing ketiga bakal dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi pada proses 3 ini sebenarnya konsepnya sama aja sama proses 2, cuman ditambahin 2 pre-processing lagi, yaitu nambahin thresholding sama masking. Kita pengen nyoba aja gitu kalau misalnya ditambah thresholding sama masking itu kayak gimana hasilnya. Jadi awalnya tetap sama, import library terus load dataset, kemudian kita lakukan grayscale sama resize, terus kita pakai median buat ngilangin noise, pakai equalization, threshold. Nah di sini berbeda di threshold, kemudian masking. Gitu. Ini tahap pre-processingnya. Jadi ini sampelnya. Nah di sini ternyata kalau misalkan menggunakan threshold dan masking ternyata justru malah gambarnya tidak kelihatan gitu ya. Nah ini ada kelihatan sedikit. Kemudian ini definisi fungsi fitur extraction GCM-nya sama seperti sebelumnya. Ini juga sama semua seperti sebelumnya. Di sini kita lihat ternyata korelasinya setelah seleksi ada 7 fitur yang digunakan. Kemudian kita lihat lagi pada inisialisasi model klasifikasi sama ini untuk mengelola output supaya nilai rentetan akurasi klasifikasinya serta visual kotak visualnya itu jelas. Kemudian nah ini menggunakan random forest menghasilkan akurasi sebesar 82 yang dimana lebih kecil daripada tentu saja yang daripada proses sebelumnya. Sini terdapat ada 17 dari 19 sampel yang benar, terus juga ini ada 16 tebakan yang benar dari 21 sampel. Kemudian menggunakan model menggunakan model SVM kita mendapatkan akurasi 77,50% dan model KNN kita mendapatkan skor 80% yang dimana
hasil akurasi skornya ini lebih kecil daripada proses-proses sebelumnya. Jadi setelah kita melakukan 3 proses tadi, kesimpulannya kita mendapatkan nilai yang sempurna pada proses yang pertama untuk membedakan mana daun yang sehat dan daun yang sakit, karena mendapatkan akurasi skor sehingga 100% pada model SVM dan KNN, serta 97,5% pada random forestnya. Dan jika kita menambahkan pre-processing pada proses selanjutnya, justru malah mengalami penurunan yang akurasinya mentok di 92,5%. Begitu juga pada proses ketiga mengalami penurunan setelah ditambahkan threshold dan masking menjadi hanya 77,5% hingga 82,5%. Jadi kesimpulannya itu karena dataset ini udah cukup bagus, udah sangat bagus, dan juga memiliki fitur bawaan yang sangat kuat, jadi cukup menggunakan proses yang pertama sudah bisa membedakan mana daun yang sakit dan mana daun yang sehat. Jadi itu udah sangat kontras dan mudah dibedakan. Jadi itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.